cinta itu adalah harus membawa keindahan, dan keindahan orang yang punya masa depan panjang, bukan keindahan di dunia. Ingat, di sana keindahan sepanjang masa akhirat. Maka katakan di dalam diri, wahai jiwa, engkau yang masih lajang, damailah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagimu pasangan yang terbaik. Tugasmu memperbaiki diri. Menjaga kemurniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amabad. Yang senantiasa kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya, senantiasa memberikan kesehatan sehingga kita terus bisa menibu ilmu beliau, dan tentunya tiada henti-hentinya kita selalu menimba dan menimba ilmu. Yang kami hormati Bang Hak, terima kasih sudah hadir di sini. Yang kami hormati juga Rektor Unswagati Cirebon dan seluruh sivitas akademika Unswagati Kota Cirebon, para hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik, remaja, putra-putri, mudah-mudahan kita dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan rahmat pada pagi hari ini. Kita bertemu bertatap muka dalam rangka mengenal cinta yang sebenarnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk di dalamnya, amin ya robbal alamin. Apa kabar Cirebon? Baik. Kasihan Muti di sana diam aja. Baik. Talk show ini kita mengangkat tema yaitu ada Allah dengan cinta. Kemasannya santai saja, ya. Nanti apa yang disampaikan Buya dan Mang Hak juga mukodimahnya nggak banyak. Justru kita akan menggali banyak pertanyaan dari adik-adik, dari remaja-remaja tentang permasalahan-permasalahan remaja saat ini. Gitu ya Muti ya? Iya. Silakan Muti disambung. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, dan tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kang Riyad, pagi ya Kang Riyad ya, masih pagi. Pagi. Kita hari ini akan coba memperbaharui hati kita, jiwa kita, ruhiyah kita untuk semakin ada cinta. Betul, betul. Dan cinta itu kita kemarin sempat jalan-jalan ke Indramayu ya. Indramayu. Iya, banyak sekali cinta. Iya, tapi ada satu cinta, dua ya, yang memang harus senantiasa ada di dalam hati kita, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan saya yakin hari ini kita juga berkumpul atas nama cinta karena Allah dan juga Rasulnya. Baik, dan ada yang mengatakan bahwasanya man ahaba syai'an kasura zikruhu ya Bang. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan banyak disebut terus gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Gejalanya kanan katanya gitu ya. Kalau orang sedang jatuh gandrung, cinta, seneng, biasanya itu nggak lepas. Itu disebut-sebut terus. Sudah di mulutnya disebut, di sini itu mana cinta. Iya kan? kadang dirangkai dengan kata-kata Muti. Betul. Dan itu sudah menjadi tabiat manusia, otomatis, karena cinta itu akan melahirkan gerak-gerak ya. Betul. Yang menandakan dia sedang jatuh cinta. Baik, hari ini kita bersama dua narasumber akan memperbaharui cinta kita, bahwasanya tidak hanya aku, kau, tapi ada dia. Ya. Jadi hari ini dengan pemateri pertama dengan Bang Hak kita akan belajar memaknai cinta itu sendiri, Muti. Oke. Iya. Tadi. Baik. Ya. Silakan Bang Hak.
yang akan memulai untuk berbagi dengan sahabat-sahabat serta semua pendengar radio 92,9 FM Cirebon. Silakan. Terima kasih Muti. Ya, terima kasih Om Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada guru kita Buya Yahya, diberikan kesehatan, ditambahkan berkahnya, dipanjangkan usia dalam bentuk banyak sekali memberikan nasihat kepada kita. Dan semoga pada hari ini kita diberikan pengertian yang baik. Karena banyak orang yang berpengetahuan tapi tidak mengerti dengan pengetahuannya. Semoga kita diberikan pengertian yang baik. Dan dari pengertian itu semoga kita berhasil untuk melakukan sebuah upaya-upaya yang baik. Dan kiranya kebaikan itu tidak hanya berdampak di dunia tetapi juga kebaikan sampai di akhirat. Setuju ya? Nah, satu hal, yuk. Kalau kita mau memulai di sini ada rule, aturan yang harus kita taati. Setuju ya? Kita pakai aturan dulu ya. Yuk, ada aturan, rule of play. Aturan pertama, gelombangnya harus disamakan. Gelombang frekuensinya disamakan. Kalau radioku berapa gelombangnya? Nah, kalau kita nyetelnya 92,3 nggak nyambung. Nggak nyambung. Di ruangan ini kita akan membahas sesuatu. Kalau saya dan Buya berbicara di gelombang 92,9, teman-teman juga main di gelombang itu ya. Oke, kita buktikan ya. Coba tangannya begini. Mbak, tangannya naik Ibu, semua. coba tangannya begini. Oke. Ya. Dekatkan ke wajah. Yuk, letakkan ke dagu. Dagu. Tuh kan? Aduh. Dagu tuh ini. Ya Allah. Belum Bang. Belum nyambung Bang frekuensinya. Belum Bang. nyambung ya. Belum. Frekuensinya pindahin dikit. 92,9. Turunin dikit. Jangan 93, nggak nyambung. 92,9 turunin. 80% manusia berkomunikasi dengan mata, makanya ada pepatah dari mata gitu. Hati-hati, hanya 20% menggunakan telinga. Jadi ada yang di belakang dengerin ngomong apa tadi? Nggak ngerti. Apa tadi? Apa itu? Matanya melotot, telinganya dengarkan. Frekuensinya sama ya. Oke, yang kedua, hadir. Di ruangan ini hadir. Ada yang duduk bengong, ada. Dia tidak mengerti, nggak tahu saya mah dibawa-bawa ke sini mau ngapain. Teman-teman, sahabatku sekalian, adik-adik, ibu, bapak yang ada di sini, bawa serta ruh dan jiwanya. Dengarkan dengan sepenuh hati. Kita tes ya. Hadir nggak pikirannya? Hadir nggak pikirannya? Karena ada orang yang pikirannya ngawur-ngawur. Kita cek ya. Yuk, rambut warnanya apa? Alis warnanya apa? Arang warnanya apa? Kelelawar tidurnya kapan? Sudah, jangan diejek, sudah tahu salah. Kelelawar tidurnya malam siang, itu kasihan yang diejek-ejek. Sudah cukup. Pikirannya hadir, bawa ke sini ya. Itu masih ada yang belum sesuai. Kertas HPS warnanya apa? Kapur warnanya apa? Ini warnanya apa? Kapas warnanya apa? Sapi minumnya apa? Air. Setuju. Susu apa air? Sudah? Sallu ala Nabi Muhammad. Pikirannya hadir sudah di sini ya. Yang ketiga, aktif. Abang ingin teman-teman aktif. Tidak hanya menggunakan pikiran, akal, tapi juga menggunakan hati. Ada satu tes yang abang lakukan ke setiap calon
karyawan yang lamar ke perusahaan abang. Ini unik sekali. Dan coba teman-teman abang tes, ini sederhana. Cepat-cepatan ya. 250 dikurangi 150 ditambah 300 dibagi 3 dikali 0 sama dengan nol. Semuanya nggak ada yang tak terima. Nggak ada yang diterima tuh kerja di abang itu. Ayo, siapa yang ngajarin matematikanya? Mana ada dosen matematika nggak di sini? Ayo. Kaidahnya gimana kaidahnya? Kali dengan bagi dilakukan pertama kali toh. Ini didahulukan berapa? 100 dikali dengan hasilnya berapa? Yang kedua ini berapa? Dikurangin 0 jadinya berapa? Lah kok 0? Coba anak muda itu begitu terlalu cepat memutuskan padahal salah. Sudah begitu kesalahannya dianggap benar. Lalu dinasihati orang tua nggak nurut. Hei, si Panjul tuh nggak bagus deh. Mama sih nggak ngerti. Dia rajin mah. Jelek Panjul tuh, lihat rambutnya orange, sini hijau, sana kuning. Enggak mah. Terlalu cepat memutuskan remaja itu. Jadi tolong ya, hari ini sudah hadir, sudah frekuensinya sudah sama, sudah. Yuk, tinggal jangan cepat-cepat memutuskan. Oke, mau? Insya Allah sudah siap nih. Kita akan mulai ya. Apa? C, tidak diajarin sudut pandang bang? Sudut pandang? Oh iya, satu lagi. Malah beliau Silakan mengingatkan. bang. Biar pandangannya sama bang. Iya betul. Yang keempat, mau merubah sudut pandang. Karena hanya gelas yang kosong yang bisa menerima isi. Jadi jangan bawa ke sini sudah ada gelas ada isinya, nanti bingung. Buya bicara tidak bisa didengar. Kenapa? Kayaknya nggak gitu deh. Berlawanan dengan apa yang Anda pahami ya. Jadi kadang-kadang teman-teman, cara kita melihat itu mempengaruhi kehidupan. Jadi kalau ada sesuatu yang belum tentu sesuai dengan pikiran Anda, berarti bukan salah ilmunya, tapi salah cara kita memandang. Ini loh, abang punya gambar kodok. Ya, ini gambar apa ini? Kodok. Orang Jamblang bilang katak. Ya. Orang sini bilang frog. Apa ini? Katak, kodok. Nah sekarang coba kalau abang ingin Anda merubah sudut pandang itu jadi kuda, bisa nggak? Siapa yang bisa lihat kuda di situ? Sudah dia bisa lihat kuda? Mana acung tangan yang sudah lihat kuda? 1, 2. Nah yang 300 orang ini gimana? Yang nggak bisa lihat kuda acung tangan. Yang nggak bisa lihat kuda acung tangan. Oke, yang nggak ngasung tangan acung tangan. Sudah belum? Itu kodok. Coba rubah sudut pandang Anda menjadi kuda. Karena banyak orang yang bilang bahwa itu benar, ternyata salah. Sebetulnya hanya tinggal merubah sudut pandang. Ini loh. Tuh. Kuda bukan? Ya kuda. Tapi palanya nggak usah miring. Nggak usah. Kalau ikut miring, kodok juga. Iya. Kalau Anda ikut miring, ikut lihat kodok-kodok juga. Nggak usah miring, biar gambarnya aja yang miring. Sudah? Sudah, jangan teman-teman, kasihan teman kita nggak bodoh-bodoh amat. Insya Allah ada. Baik bang, itu masih kuda atau masih kodok? Baik, iya. Jadi sudut pandang kita yang harus berubah. Ketika ada orang yakin bahwa itu pendiriannya benar, mungkin benar.
karena pandangan kita, sudut pandang kita yang berbeda. Baik, terima kasih Bang pembelajarannya. Kita balik ke tema Bang untuk pagi hari ini. Tadi udah nyebut-nyebut juga Panjul ya Bang ya. Yeah. Alhamdulillah. Nah, pada intinya gini Bang, kita kan dalam menjalinkan hubungan dengan teman, dengan sahabat, bahkan kadang-kadang ada udah disebutkan dengan pacar. Hakikatnya kita berhubungan dengan orang itu dengan sosial, itu apa cukup kita dengan kita berdua saja atau dengan yang lain Bang? Iya. Atau melibatkan yang lain masuk ke kita? Betul. Silakan apa? Teman-teman yang abang cintai, tuh kan cinta juga toh? Ya. Kami begini cinta kepada adik-adik. Buya kesini karena cinta. Karena cinta. Ya. Tapi apakah cinta itu melakukannya tergantung kalau Anda melakukannya salah, bukan cintanya yang salah. Ya. Ini coba kita lihat slide-nya. Di antara aku dan kau ada dia, gitu. Antara aku dan kau ada dia. Siapa itu? Allah. Lah banyak anak-anak muda itu, dunia ini hanya milik kita berdua. Lah terus kemana sang pencipta? Ya, kalau sudah jatuh cinta begitu rasanya ya. Sepertinya yang lain nggak ada. Ingat, ini ada dua sepasang, dua pasang. Ya, satu pasang dua orang Bang. Satu pasang dua orang ya, laki-laki dan perempuan. Sang laki-laki ini takjub melihat cantik paras sang wanita. Lalu dia berkata, apa kalimatnya? Subhanallah, cantik ya. Tapi lalu dia berdoa, ya Allah, percantik pula akhlakku, sehingga aku bisa mempersiapkan diriku dengan sebaik-baiknya agar engkau menyandingkan aku dengan wanita yang hebat dan bisa dimuliakan. Itu loh. Ini kalau doa, ya Allah moga-moga dia jadi jodohku, amin. Nah, sang laki-laki dia mencoba untuk berdoa dan memohon dipercantik akhlak dirinya. Lalu sang wanita, apa kalimatnya? Ya Allah, apa katanya? Lindungi hatiku, jangan jadikan aku sebagai perusak imannya. Gitu. Ini kadang-kadang sang wanita geeran, jalannya pelan-pelan gitu ya, sesak napas itu nggak bisa keluar-luar gitu. Supaya apa? Supaya orang lain tertarik. Enggak. Kadang-kadang laki-laki suka kepada wanita yang diam. Belum tentu wanita yang begitu anggun menjadikan daya tarik laki-laki. Nah ini semua apabila kita berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, bukan cintanya yang salah. Cinta itu fitrah, kasih sayang itu fitrah. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim, ada kasih sayang di sana. Jadi mustahil kita meniadakan, itu mustahil, tetapi penggunaan itu harus tepat. Ya, penggunaannya loh harus tepat. Jadi anak-anak remaja itu sering menggunakan cinta yang salah, yang akibatnya meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak bisa menjaga dirinya. Jadi sebaik-baik berhubungan kita dengan orang yang akan kita cintai, bawa dia dalam doa. Ku sebut namanya dalam doa. Oh subhanallah. Ya toh? Ku sebut namanya dalam doa. Ya Allah, seandainya dia baik untukku, maka dekatkan hubungan ini sehingga dia jadi pasanganku. Jika tidak baik untukku, ya Allah, ibuku sudah sangat renta, dia pengen segera aku menikah, tolong pertimbangkan lagi ya Allah. Doa kita sering maksa. Ya, sadar nggak remaja nih kalau doa sering maksa? Padahal hukum jodoh itu ada dua. Satu, yang baik untuk yang baik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, yang kamu anggap baik belum tentu baik, begitu pula sebaliknya, gitu ya. Jadi kalau gitu tetap jodoh menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan belum jodohnya? Sudah. Cuman Allah menetapkan bukan orangnya, tapi cara mencapainya. Gitu loh. Kalau kita punya teman yang baik,
lingkungannya baik, berkawan dengan orang-orang yang baik, jodohnya baik. Terus kita pindah patah hati, lari ke tempat-tempat yang buruk, temannya juga buruk, lingkungannya buruk, lalu berharap mendapatkan jodoh yang santun, yang baik, bisa nggak? Sulit gitu loh. Jadi jodoh itu nggak satu, banyak, bertingkat-tingkat ya. Jadi belum tentu si Paijo itu yang terbaik, sampai kadang-kadang kita melawan orang tua gara-gara hanya membela si ingat, di antara aku dan kau ada Allah. Jadi jaga, hati-hati. Allah a'lamu sirra wa alaniyah. Allah mengetahui apa yang kau sembunyikan. Bahkan konon cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah, setan aja nggak tahu. Ini cinta aku sih, dia tuh gimana ya, tahu nggak? Dia tuh semua orang dikasih tahu memang dia suka sama kamu, yang nggak tahu juga sih. Terus jadi ingat ya, jika orang berdua berkumpul, bertemu laki-laki dan perempuan, yang pihak ketiga adalah rubah. Jika aku bertemu dengan dia, maka Allah ada di antaraku. Oke, sehingga aku bisa melindungi diriku dan menjadi pemulia orang yang akan bersanding denganku. Apa? Haza. Ada Muti? Udah Haza Kang Riyad. Kalau dengar kata Haza dari abang paling nervous ya, nyambunginya tuh gimana gitu kan. Baik, tadi kita udah menyimak bahwasanya antara aku dan antara aku dan kau ada dia ya bang ya. Betul. Baik, dan kadang seperti yang tadi abang sampaikan, pada saat kita sudah terlena bang menafikan Allah itu kan, terus teman-teman juga kayaknya ngedukung gitu kan, karena tradisi atau juga kebiasaan pacaran itu kan sudah menjadi wabah di lingkungan generasi muda. Itu gimana cara ngingetinnya? Iya, menjaga dirinya ya. Iya ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menjaga diri lalu ikut-ikutan ya. Awas, ingat, keumuman tidak dianggap benar ya. Belum tentu jika ada orang banyak melakukan begitu lalu kita bawa yang banyak itu benar, belum tentu. Yuk kita lihat slide-nya. Sederhana sekali. Iman saja tidak cukup. Itu orang-orang yang berbuat dosa, yang maksiat, beriman gak sama Allah? Beriman, tapi tidak mengerti imannya, gitu loh. Makanya iman saja tidak cukup, dibutuhkan ilmu untuk meyakininya ya, supaya kita mengerti bahwa ketika Allah mengatakan la tukhsirul mizan, jangan kurangi timbangan, maka walaupun di pasar itu Allahnya ada dan menyaksikan. Orang yang berbuat curang dalam timbangan, dia beriman gak sama Allah? Ya, tapi pada saat itu gimana tuh? Dihilangkan Allah dari dalam dirinya, sehingga seolah-olah Allah tidak melihat, padahal Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar enggak? Ya, Anda percaya bahwa Allah Maha mendengar? Beriman dengan sebaik-baiknya? Masih sering gibah enggak? Nah, seolah-olah Allah tidak dengar gitu loh. Jadi yuk, iman saja tidak cukup, diperlukan ilmu untuk meyakininya. Tetapi ilmu saja tidak sempurna gitu loh. Ilmu saja tidak sempurna, dibutuhkan amal untuk pembuktiannya. Makanya orang yang beriman akhlaknya harus baik. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara dua orang itu sama-sama baik, ibadahnya sama-sama baik, tahajudnya baik, saumnya sama-sama rajin, mana di antara mereka berdua yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Yang paling baik akhlaknya. Lihat, yang paling baik perbuatannya. Jadi kalau demikian, pertama teman-teman, jaga hati. Hati itu mampu menunjukkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk ya, hati. Jadi makanya Allah mengatakan, bagaimana kalimatnya? Sesungguhnya penenang hati itu apa?
Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Sesungguhnya ingat, zikir kepada Allah akan menenangkan hati. Hatinya tenangkan dulu. Ya, tenangkan dulu, karena kita kadang-kadang tidak bisa menjaga diri sebab hatinya yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nemu dompet, wah dompet, ada isinya nggak ya? Ambil, dibuka, ada duitnya 500.000. Pikiran bilang sikat bro, itu kan? Kata hati jangan, itu punya orang. Aduh, SPP belum dibayar, kontrakan belum, listrik juga belum, pas banget. Ini rezeki Allah. Itu loh, ini rezeki barangkali. Kata pikiran sikat aja, kata hati jangan. Itu milik orang. Cari punya siapa dia. Ya, siapa tahu dari situ dia minta jadi menantu. Ada kejujuran toh. Itu antara pikiran dan hati sering tidak nyambung. Kita itu sering begitu. Orang yang tidak bisa menjaga diri, hatinya bilang jangan, jangan, pikirnya bilang udah, lanjut aja, gitu loh. Akhirnya antara hati, pikiran dan perbuatan tidak sejalan. Makanya iman itu tasdik fil qalbi, kemudian ikrar bil lisan, amal bil arkan. Jadi mulai hati, lisan dan perbuatan harus selaras. Bagi mereka yang sudah bisa seperti itu, maka dia bisa mengatakan innallaha ma'ana, innallaha ma'akum haitsu ma kunta. Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Ya toh? Gitu. Jadi bayangkan coba, kalau sudah hatinya busuk, pikirannya buruk, yang dilakukannya lebih-lebih gitu. Ya anak-anak muda begitu. Kalau lagi diem, titut 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 titut, wah, ayang nelpon. Cerit. Halo sayang, babe, di rumah nggak ada orang nih. Yes. Jalan, mumpung. Ting dung, ting dung. Tidur. Ayang, aku udah di depan rumah. Beb, kan aku sudah bilangin di rumah nggak ada orang. Ya, itu yang pikirnya kotor tadi, macam-macam itu jalannya. Pikiran itu sedikit Anda mengambil jalur cerita, pikirnya kotor aja kan. Nggak taunya salah paham. Dibilangin di rumah nggak ada orang, main ke situ. Salah sendiri. Ya, itu remaja laki-laki yang pikirannya kotor begitu. Di rumah nggak ada orang, yes. Jadi adik-adik yang abang cintai, jaga hati Anda, karena hati yang bersih menumbuhkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih, perbuatannya juga baik. Hati-hati dengan hati Anda. Cakep itu, hati-hati dengan hati Anda. Jadi jika demikian, insya Allah Anda bisa menjaga diri Anda. Jika ada laki-laki yang menyenangi Anda, ingat ada Allah. Ya, cara yang terbaik harus seperti apa? Karena cinta tidak pernah salah. Kesalahannya ada dua: caranya Anda mencintai atau salah orang yang Anda cintai. Gitu loh. Jadi insya Allah dengan cara-cara begitu kita bisa membawa Allah dalam setiap aktivitas kita. Apa? Baik, terima kasih Bang. Ya itulah, kalau pikiran yang kotor akhirnya bensin habis gak ada hasil ya Bang. Baik, terima kasih Bang. Abang tadi udah nyampein bahwa laki-laki seneng juga sama perempuan yang diam. Iya. Mungkin sebaliknya, dia juga tanya, kalau perempuan senangnya mah laki-laki diam yang pecakilan. Yang diam tentunya. Bang, ini cinta dalam diam. Oh iya. Ya, yang ini diam saja, yang ini diam saja. Padahal kita kayaknya saya itu cinta sama dia, Bang. Bagaimana cara mengungkapkan, mengutarakannya, Bang? Karena ini cinta dalam diam. Iya. Gimana Indah ya, cinta dalam diam itu istilah baru. Iya, cinta dalam diam. Kalau Anda cinta, diem. Terus bagaimana Bang dia tahu hatiku?
Kalau Anda cinta, diam. Ya. Jika dia mencintaimu, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Dia datang melamarmu, itulah keberanian. Diam terus tahu-tahu ngelamar. Gitu ya. Tetapi kalau dia mempersilahkan orang lain, itu pengorbanan. Ada sakit hatinya nggak pemuda seperti itu? Enggak. Pemuda seperti itu nggak sakit hati. Kalau dia cinta, datang lamar. Gitu. Kalau ditolak bang, ya sudah, balik lagi cari yang lain. Gampang. Ya. Dikisahkan. Ini kisah sepanjang zaman yang seharusnya kita melihat bagaimana cinta dua insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu an. Beliau mencintai Fatimah karena melihat gigihnya Fatimah, cerdasnya beliau. Tetapi nggak berani ngomong, hati ini nggak berani ngomong, diem saja. Hingga satu ketika zaman sudah berlalu di Madinah, ada yang mau melamar Fatimah, nggak tanggung-tanggung yang lamar Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang lamar Fatimah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ali sudah ngaca diri. Ya kalau saya dibandingkan sama Abu Bakar, nggak mungkin bisa menang. Sahabat yang mencintai Rasulullah beliau, yang berkorban dengan sebesar-besar pengorbanan beliau. Ya sudahlah, hilang pupus sudah harapanku. Ngomong enggak, tetapi didengar ternyata Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar. Yes. Yes. Tetapi nggak berani ngomong juga Ali, nggak berani ngomong juga. Satu waktu kemudian berlalu, datang lagi pelamar yang lain, nggak tanggung-tanggung Umar bin Khattab, ngaca lagi Ali. Kalau beliau yang lamar sudah. Rasulullah sangat bangga kepada Umar ibn Khattab. Islam bisa gagah karenanya, musuh bisa ditaklukkan karenanya. Nggak sanggup kalau aku bersaing dengan beliau. Tetapi nyatanya Rasulullah pun menolak lamaran Umar. Yes. Berani ngomong nggak Ali? Enggak. Diem saja. Cuman teman-temannya dari kaum Ansor bilang, bro, lamar. Itu ya. Bro, lamar. Ya gimana coba? Bayangkan mantunya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, saudagar kaya raya. Mungkin seperti itu yang Rasulullah minta. Aku cuman punya baju besi sama kue kering buat makan doang. Bagaimana mungkin aku bisa melamar? Menantunya Rasulullah yang kedua, Abul Ash, beliau pun sama, saudagar pemuka Quraisy. Aku belum tentu. Sudah bro, aku di belakangmu sana. Didorong kan? Lalu akhirnya Ali memberanikan diri, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berniat untuk melamar putrimu, tapi ya mohon kasih waktu 2-3 tahun lagi. Boleh nggak begitu? Imam Ali begitu. Aku melamar putrimu ya Rasul, tapi tolong kasih tangguh 2-3 tahun lagi. Kata Rasulullah, ahlan wa syahlan. Terus maksudnya apa nih? Dia pulang. Ditanyain sama teman-temannya kaum Ansor, gimana bro? Saya nggak ngerti. Apanya yang nggak ngerti? Rasulullah SAW cuman mengatakan ahlan wa syahlan. Tolol lu. Itu bener loh. Ya tapi maaf, wahai Imam Ali, sesungguhnya ahlan saja sudah cukup menjadikanmu diterima. Itu pakai syahlan. Ya toh? Ahlan wa syahlan. Ahlannya saja sudah tanda bahwa Rasulullah menerimamu. Sudah siap-siap. Gitu ya. Tuh lihat. Lalu kata Rasulullah, betul, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Dalam diam ada cinta. Luar biasa. Ini belum apa-apa. SMS nggak, nomor teleponnya berapa? Tanyain. Belum apa-apa udah nanya nomor telepon. Sudah ada diam dalam cinta. Satu ketika sudah lama menikah,
Fatimah berkata kepada Ali, wahai Ali suamiku, dahulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda. Lalu kata Ali, loh kok kamu mau nikah sama aku? Iya, pemuda itu adalah kamu. Dinyatakannya setelah nikah. Ini belum apa-apa, aku cinta padamu, hidupku separuh dari hidupmu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Sudah putus, kita mati, dia hidup terus. Katanya hidup semati ya. Jadi ada diam dalam cinta. Kisah yang berikutnya Julaibib. Ada yang tahu Julaibib? Julaibib, laki-laki hampir tidak ada yang menganggap dia ada, karena keperawakannya yang bungkuk, hitam, nyeringisan, kakinya pecah-pecah, tidak beralaskan kaki kalau jalan. Itu yang menyebabkan orang itu menganggap Julaibib tidak ada. Tidurnya saja hanya di pelataran Masjid Nabawi. Satu ketika Rasulullah melihat Julaibib sedang meringkuk tidur di situ, dipanggil, ya Julaibib, maukah engkau menikah? Rasulullah, siapa yang mau sama aku? Dia sambil senyum tapi nggak protes sama Allah. Ya Rabb, kenapa engkau ciptakan aku begini? Ini ngaca-ngaca, kenapa ya kok wajahku begini? Kok hidungnya kurang mancung dikit tuh? Julaibib senyum, dia nggak protes sama Allah. Dia tidak menyiksa dirinya, nggak menyiksa batinnya. Kalau begini ya Rabb, siapa yang mau? Enggak begitu. Dia senyum saja, ya Rasul, siapa yang mau sama aku? Rasulullah diam saja, jalan. Besoknya tanya lagi beliau, ya Julaibib, sudahkah engkau menikah? Ya Rasul, siapa yang mau sama aku? Ya ditinggal lagi sama Rasulullah. Besoknya nggak ngomong, diangkat Julaibib, sini yuk. Julaibib dibawa sama Rasulullah datang ke pemuka kaum Ansor. Tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Aduh, ini rezeki apa ya? Gitu. Sesungguhnya aku melamar anakmu. Hah? Ibu, Rasulullah melamar anak kita. Bukan untukku. Untuk siapa ya Rasul? Julaibib. Julaibib. Ya Allah, ya Rasulullah, kalau untuk Julaibib nanti aku ngobrol dulu sama istriku ya. Kalau untuk Julaibib nanti aku ngobrol dulu sama istriku. Cerita di belakang sama istrinya. Bune, apa Pak Rasulullah datang melamar untuk anak kita. Hah? Terima, tapi bukan untuk dia. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Julaibib yang gak punya nasab. Ya, Julaibib bin siapa nggak ada yang tahu. Jadi bintitan sudah dia itu kan. Nggak ada yang tahu Julaibib itu bin siapa, sebatang kara. Ya kalau dia gimana? Tolak aja ya, tolak aja Pak, tolak. Itu di belakang putri yang mulia, anaknya yang mulia bilang, siapa yang melamar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu terima lamarannya. Tidak mungkin Rasulullah telah menunjukkan sesuatu ketetapan kalau itu tidak baik. Tapi nak, dia Julaibib. Apa kata sang anak itu? Wa makana lil mu'minina wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum. Ada satu ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu ketetapan, ayyakuna lahum, lalu dia memilih-milih satu urusan yang dianggap baik, gitu loh. Si orang tua ini mikir-mikir, kalau sama Julaibib gimana nanti? Nanti mungkin saja dia nggak bisa membahagiakan kamu. Tapi kata anaknya, tidak. Kalau Allah dan Rasulullah telah memutuskan, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Aku terima lamarannya. Aduh. Tuh, Bu, Pak. Tuh, kalau nerima lamaran begitu. Jangan datang, kamu kerja di mana? Penghasilannya berapa? Anakku mau kasih makan apa?
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal anaknya mah nikahkan aku. Udah diem. Akhirnya sang pemuka Ansor tanya, ya Julaibib, harta apa yang kamu punya? Aku nggak punya apa-apa. Terus kamu mau nikah pakai apa? Ya begini, aduh nih ada uang sekian dirham, belikan pakaian sana. Besok nikah. Berangkatlah Julaibib ke pasar beli pakaian. Tetapi pada saat itu Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Apa itu? Belum waktunya sholat zuhur kok sudah azan. Apa tuh? Komando perang jihad dikumandangkan. Julaibib bingung, ini besok mau nikah sama anak pemuka Ansor yang kaya atau saya mau perang. Bingung milih baju perang, baju kawin, baju perang, baju kawin, baju perang, baju kawin. Lalu dia putuskan Julaibib beli baju perang. Dia perang ke medan laga, datang ke sana dan beliau selalu di depan. Selesai peperangan, Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang terbunuh? Oh, siapa ya? Nggak ada ya Rasul, semuanya selamat. Tanya lagi Rasulullah, adakah kalian yang melihat Julaibib? Julaibib, nggak ada ya Rasul, nggak ada. Udah selamat ya Rasul. Adakah kalian yang melihat Julaibib? Siapa sih dia? Siapa Julaibib? Itu yang anak yang itu, yang biasa ingusan itu. Itu Rasulullah tanya dia, cari, dicari. Ternyata beliau terbunuh. Di sekelilingnya ada 7 orang kafir Quraisy. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah membunuh 7 orang musuhnya hingga akhirnya beliau terbunuh. Rasulullah turun, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya dia Julaibib bagian dariku dan aku bagian darinya. Para sahabat, yo kenapa nggak aku saja? Lihat, besoknya mau nikah masih mikir-mikir jihad saja. Ini kuliah tawahan dulu. Coba bayangkan teman-teman di sini ya, betapa cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada yang lainnya. Itu loh. Akhirnya betul Julaibib tidak dikenal di Madinah, tapi dikenal di langit. Tidak diimpikan oleh para gadis di Madinah, dimimpikan para bidadari di surga. Julaibib ada cinta dalam diam. Belum apa-apa aku cinta padamu. Oke, kalau begitu berdoalah, bawa serta orang-orang yang ada cintai, lalu munajatkan kepada Allah, ya Rabb, dalam diamku aku mencintaimu. Engkau gerakan hatinya, engkau tunjukkan langkahnya, lalu percantiklah diriku dengan akhlak yang seindah-indahnya hingga aku siap dipersunting oleh laki yang semulia-mulianya. Amin. Yes, itu amin. Amin. Enggak usah takut sama saya. Kalau kita yang amin Bang, amin, berarti dapat lagi. Dapat lagi nantinya Bang. Ya, jadi ada cinta dalam diam. Oke, jadi mulai sekarang lamar. Datang orang tua. Wah, tok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dia duduk. Apa deh? Anu Pak, saya mau lamar anak Bapak. Nggak bisa. Oh, oke Pak, terima kasih. Udah, jangan. Nggak usah khawatir. Ketuk pintu yang lain. Tok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa dek? Ahmad Pak. Ahmad di mana kuliahnya? Unswagati Pak. Mau apa? Saya mau melamar anak Bapak. Nggak bisa Ahmad. Makasih Pak. Jalan lagi. Ketuk pintu yang lain. Susah amat. Kalau dia mencintaimu, dia datang melamarmu. Harap. Baik, terima kasih Abang. Tidak nyulik di jalanan ya Bang ya. Datengin rumahnya, ketuk. Jangan takut ditolak. Ditolak ya pergi lagi nyari lagi Bang. Terima kasih. Bang, saatnya kita survei Bang. Oh iya. Ya, kita survei. Yuk mari, ini ada triple choice. Khusus untuk wanita ya Bang? Iya. Ya, saat ini punten yang laki-laki diam dulu, perhatikan boleh saja. saja laki-laki juga. Nah, yuk kita lihat. Ini ada pilihan. Silakan. Ya, apa yang wanita harapkan dari pria yang dicintainya? A, kemapanan. B, kesetiaan dan pemenuhan janji. Dan C, waktu dan perhatian. Sudah?
Dibaca sekarang. Yang pilih A angkat tangan. Yang pilih A angkat tangan. Kamu Ahwat ya, Ikhwan enggak? Iya. 1, 2, belakang. Boleh maju 1 ya? Wih, iya. Iya. Mbak Muti turun boleh. Iya. Yang kerudung merah. Ada. Yang Ada. A angkat tangan. Pilih A angkat tangan. Ya boleh Ibu. Iya. Mbak. 1, 2. Boleh maju ke Muti depan. boleh pilih? Lewat mana kan? Tolong satu. Bisa nggak? Yang mana Muti? Yang kerudung merah. Kerudung merah. Ibu. Yang pilih A. Soalnya tolong berikan alasannya ya. Iya. Gitu ya Muti ya. Yang A, coba tadi yang 2. Ada berapa? Yang pilihan nomor 2. Oh, boleh, boleh. Kesetiaan Ibu. yang berbahan janji. Boleh kasih jalan ke Ya, depan. Yang Atau Muti samperin ke sana, Bang? Boleh? Ah, Boleh. Muti yang nyamperin ke sana. Sekarang saatnya Muti yang berjalan ke sana. Iya. Ada mic di belakang? Ada mic di ada belakang? mic di belakang, ada mic di Iya. belakang. Ada mic di belakang? Jadi Boleh memang dibantu. biasanya yang milih mapan tuh ibu-ibu, karena dia tahu bahwa rumah tangga yang nggak mapan susah. Yang perempuan nggak apa-apa, boy, cinta saja sudah cukup. Gitu, itu yang masih remaja tuh. Punten. Lalu kata si wanitanya nggak apa-apa boy, nanti sarapan cinta, jalan-jalan pakai cinta, kita tidur cinta, makan tuh cinta. Orang-orang yang sudah menikah, sudah berumah tangga tahu kemapanan penting. Maka orang yang memilih A ada alasan yang tepat. Oke? Yang milih B mana yang milih B? Yang B, yang pilih B. Iya. Banyak banget, sekali. lumayan banyak bang. Baik. Masya Allah. Nah yang paling depan aja bang, biar dekat Ya, bang. nanti Apa? yang ambil Muti 1. Yang Ya, paling sudah ada Perhatikan, ya. situ aja. Yang milih C ada C. Waktu dan perhatian. Waktu dan perhatian pasti sering diabaikan. Hah. Jeritan hatinya kelihatan. Oke, yang C sudah ya. Yang C Sudah? Sudah. Dipilih ya. Oke. Silakan yang A berikan Yang mic-nya. A. Kenapa Bu pilih A? Tolong berdiri. Ibu Tadi yang sudah. pilih A. Ini A, ini A, Yang- ini A. Yang ini kerudung abu-abu yang belah sana. A. Itu A, itu A. Yuk, itu Iya. A. Yang B. Yang Mana tadi? Diberi di situ aja. Sudah di depan. Mic-nya sudah diberikan? Yang- Oh, silakan, Bu. Disampaikan, Bu. Kenapa Mic-nya pilih A, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dekatkan, Bu, mic-nya. Yang Assalamualaikum dekat. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah wabarakatuh. Saya memandang kemapanan dari segala segi ya, bukan hanya dari materi, tetapi juga kemapanan jiwa, kemapanan cara pandang, cara berpikir, dan termasuk kemapanan materi. Karena kita beramal memang harus pakai materi. Umat Islam tidak boleh miskin. Umat Islam harus pintar, harus cerdas, harus sukses di dunia dan di akhirat. Iya. Agar bagaimana seseorang bisa membangun jika dia tidak bisa membangun keluarganya sendiri. Betul. Jadi seorang laki-laki harus mapan secara ekonomi, juga secara spiritual ya, Spiritual, agar bisa membimbing. kepribadian ya Bu ya. Ya, Yang jujur, yang santun, yang ramah, yang rajin gitu ya. betul. Dan itu sedikit. Ada nggak yang segini nih sesuai dengan kriteria tadi? Minder. Tapi betul sekali. Mapan tidak hanya dilihat dari materi, tetapi kemampanan akidah, kemampanan agama, kemapanan karakter kepribadian. Setuju sekali, luar biasa. Betul, Terima betul sekali. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat nih, ingat. Hari ini banyak sekali wanita-wanita menstandarkan kemapanan di atas segala-galanya. Aku mau calon suamiku yang mapan. Lalu dia tertarik sama pacarnya yang bawa mobil. Itu mobil orang tuanya. Yang duitnya banyak itu duit orang tuanya. Jadi kalau mau jatuh cinta jangan sama anaknya. Bapaknya. Yang mapan tuh bapaknya, bukan anaknya. Ya, jadi kenali sifat-sifat yang memapankan, rajin, jujur. Oke? Dia kemudian tidak menyerah, itu salah satu sifat yang akan memapankan. Oke, gitu ya. Mulai dari ini insya Allah tidak ada lagi nanti orang yang memapankan hanya sekedar dari segi
materi, matang jiwanya, mapan. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Yang kedua, yang yang B. Yang B. Silakan Kita ambil Putih. yang depan aja ya. Oke. Silakan, ini yang B. kan polkadot. Diberikan mic-nya. Yang B. Ya, Yang B. silakan. Alasannya apa pilih B? Ayo. Nggak apa-apa duduk, nggak apa-apa. Duduk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soalnya di belakang, Ya. di depan nggak apa-apa duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita memilih kesetiaan dan penepatan janji, karena kita melihat Rasulullah sangat setia kepada istrinya Siti Khadijah yang walaupun sampai wafatnya beliau masih tetap mencintainya, dan kami berharap menemukan sosok seperti itu dan penepatan janji. Ayo, siapa yang berani terima kriteria itu? Nih, ada yang berani nggak? Tuh kan kecil hati. Makanya betul, saya setuju sekali kemarin Buya berbicara dengan tepat. Kalau engkau mau mencari jodoh, maka lihat sesuai dengan kriteria. Jadi artinya berjodohnya dengan kriterianya ya Buya. Kalau kriterianya dia baik, agamanya santun segala macam, orangnya begini, masuk kriteria ganteng nggak? Enggak sih, cocok berarti sudah. Betul ya, kriteria itu penting, kesetiaan. Satu riwayat dinyatakan putri dari Abdurrahman bin Auf. Namanya siapa Muti? Halat bin Abdurrahman bin Auf. Beliau mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin engkau mencarikan aku jodoh untukku. Kata Rasulullah, oke, insya Allah aku tunjukkan untukmu laki-laki terbaik. Diberikanlah calonnya Bilal bin Rabah. Aduh, ya kan tahu dong Abdurrahman bin Auf siapa? Jutawan kaya raya. Ya. Ini putrinya, putri jutawan kaya raya, meminta kepada Rasulullah diberikan jodoh. Rasulullah menunjukkan untuk dia jodohnya siapa? Bilal, budak hitam legam, kerjaan nggak punya, kerjaannya cuma kok azan doang, gitu kan? Liatin marbot masjid. Kata Halat, ya kalau begitu aku pulang dulu deh. Beliau pulang. Besoknya datang lagi. Ya Rasul, aku ingin dijodohkan olehmu. Sudilah engkau kiranya memberikan kepadaku laki-laki yang terbaik. Iya, aku menjodohkanmu dengan Bilal bin Rabah. Ya dia lagi. Pulang lagi beliau. Besoknya ke situ lagi dia. Belum sempat ngomong sama Rasulullah, beliau mendengar azan berkumandang. Azannya menggetarkan hati beliau. Lalu ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, ini suaranya merdu sekali, pasti ganteng orangnya. Aku mau sama dia dari kemarin. Baik, betul kamu mau sama beliau? Mau ya Rasul. Bilal sini. Ya Rasul, ini jodohmu. Jadi orang itu kadang-kadang jodohku maunya si dia. Ada lagunya lagi itu ya. Jodohnya aku maunya si kamu. Ada lagi jodohnya itu ya. Lagunya ada itu. Jadi kadang-kadang kita memaksa jodoh. Nah itu Halat bin Abdurrahman bin Auf meminta kepada Rasulullah memilihkan jodoh sesuai dengan keinginannya, tetapi Allah menjodohkan yang terbaik buat dirinya. Betul. Dia punya kriteria, maka kriteria tadi siapa yang bisa penuhi? Ada nggak nih? Rijal yang mau penuhi itu. Mikir-mikir ini rijal. Jadi sebenarnya bukan karena nggak ada pasangan, nggak ada laki-laki yang hebat. Harusnya tampil, saya bang. Gagah tampil, saya bang, saya penuhi harapan dia. Gitu kan? Jadi beliau punya kriteria, siapa yang bisa memenuhi kriteria akan berjodoh dengan dia. Mantep dong. Laki-laki juga begitu. Ini loh jodohku. Kriterianya jelas. Siapa yang memenuhi kriteria ini silahkan. Gitu. Jadi kalau punya calon segera sampaikan, penuhi janjinya. Kalau sudah nggak ketemu sama janji, dibilang, Mas, kalau bulan Rejab tahun ini, kalau bulan Rejab tahun ini kau tidak melamarku, aku lelang diriku di pasar bebas. Artinya siapa aja mau segera, kapan dong, jangan gantung aku, gitu ya. Oke, insya Allah. Yang C, mana yang C? Yang C, silakan. Yang C tadi jam C ada? Tadi yang C ada, Muti.
Itu yang kerudung kuning? Ya, yang kerudung merah hati ya. Mana? Di belakangnya? Yang paling belakang, yang jawab saya boleh minta bantuannya untuk Mas yang pegang mic. Boleh diambil mic-nya yang memilih C untuk kriteria waktu dan juga perhatian. Silakan. Kelamaan berarti? Ya. Dari depan berarti? Tadi yang boleh ngacung tangan lagi kalau gitu. Yang memilih C. Yang milih C? ada. Itu yang kerudung kuning berarti? Hah? Yang tengah kameranya nyorot tadi. Yang kerudung kuning tengah katanya. Iya, Waktu dan mic-nya perhatian. berikan. Sudah? Iya, nah mic-nya, iya. Kesana aja ke belakang, mic-nya cepet. Iya, tolong dioper ke belakang terus. Terus 2 sop lagi, 1 lagi di belakangnya. Iya. Silakan alasannya, berikan. Apa? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bang, itu yang pertama mungkin perlu dihaluskan, bukan takut diabaikan, tetapi takut dicuekin gitu. Takut dia apa? Dicuekin. Takut dicuekin, Bang. Iya, jadi kenapa lebih memilih poin C? Karena perhatian dan waktu itu sesuatu yang sudah sangat jarang, mahal, dan tidak terbayarkan. Setuju. Itu. Kalau kita, terus juga dari poin C itu bisa menjawab dari poin A dan poin B. Setuju. Ya, jadi ketika kita memiliki waktu lebih banyak bersama, insya Allah kita tahu bagaimana cara mencapai kemapanan tersebut. Ya, dan ketika untuk menjawab poin B, ketika kita menjalani waktu, pasti otomatis kita akan tahu sejauh mana kesetiaan itu, dan kita juga tahu pemenuhan janjinya itu berjalannya seperti apa. Jadi yang terpenting itu kan katanya bukan hanya uang, uang itu kan katanya bisa habis, dan waktu itu ya kita bisa limited apa ya, jadi benar-benar precious thing gitu, jadi benar-benar sangat berharga. Jadi itulah alasan utama saya memilih C itu, karena sudah jarang, mahal, dan tidak terbayar. Terima kasih. Jadi ditungguin aja gitu kan. Gitu, enggak begitu. Betul, tiga-tiganya penting. Tiga-tiganya penting ya. Jadi banyak hari ini suami yang bekerja lupa sama keluarganya. Wahai para suami, dengarkan jeritan hati sang wanita. Aku kerja tuh untukmu loh mah. Ya tapi aku sepi pak di rumah gitu ya. Buya aku juga bisa, harusnya kan dikerjain juga gitu. Jadi harus ada waktu untuk keluarga dan perhatian. Jangan sampai sang laki-laki lebih suka berada di luar. Betul sekali. Tiga-tiganya ini memang tidak ada benar, tidak ada salah. Sewajarnya dan seidealnya tiga-tiganya harus ada. Saya setuju sekali. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin Anda perhatikan film ini, karena ini film bukti bahwa cinta bukan berarti Anda menjadi korban atas kejelekan atau kerusakan orang lain, tapi cinta kerelaan Anda untuk berkorban. Cinta bukan korban, tapi cinta rela berkorban. Yuk kita lihat sebentar ini. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ อยากให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ
ที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด Jadi teman-teman, adik-adik abang sekalian, jangan gara-gara si panjul itu loh Anda melawan orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi sungguh cinta dan kasih sayang orang tua sempurna untuk anaknya. Pastikan Anda tidak menodai hati orang tua. Insya Allah itu yang dapat disampaikan. Semoga cinta kita betul-betul bisa tetap mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mencintai sebaik-baiknya sebagaimana cinta Allah kepada umatnya, cinta Rasulullah kepada umatnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Abang, makasih. Ya, kali ini Riyad masih tetap mewek Muti. Padahal sudah berapa kali lihat video ini. Gantian Kang Riyad yang nangis ya. Iya. Baik. Terima kasih Abang sudah memberikan pelajaran makna cinta kepada kita semua, dan sesungguhnya cinta yang hakiki adalah hanya milik Allah dan Rasulnya, juga terhadap keluarga. Mudah-mudahan gitu.